Sahabat, selamat sahabat saudara-saudara. Selamat sahabat. Sungguh berbahagia sekali kita bisa bertemu lagi pada sahabat hari ini. Ya, walaupun di tengah-tengah kesibukan, saya masih mengingat bahwa saya punya jadwal. Ya, saya punya jadwal di EHM. Sebenarnya di sahabat ini jemaat saya itu ada camping di jemaat saya juga belum di Sentul ya. Jadi kalau lihat dari pihak grup mereka ada di sana sekarang. Dan mungkin sebentar malam saya akan menyusul mereka ke sana karena kami punya bagian di situ ada. Lalu saya juga mendapatkan tawaran dari, bukan tawaran sih, undangan untuk berbicara di satu jemaat di Bandung. Jadi saya dihubungi sudah 2 minggu yang lalu. Saya pikir sahabat ini, makanya saya bilang ke Ibu Elvin, nanti hari Rabu saya pastikan. Bukan langsung bilang iya kan dulu kan, oh iya langsung ya. Karena itu sebentar saya pastikan. Ternyata mungkin bukan sekarang ya, bukan saat ini, mungkin di bulan depan. Baik. Saya ingin membawa saudara-saudara kepada suatu hal yang merupakan satu pemikiran bahwa ini adalah ayat yang sangat termasuk ayat yang sulit untuk dimengerti dalam Alkitab, yaitu yang sudah dibacakan oleh Max tadi, yang terdapat di dalam Efesus 2 ayat 14 dan 15. Ya, boleh di Efesus 2 ayat 14 dan 15 ini adalah salah satu ayat yang digunakan oleh kelompok teologi anomian dalam Alkitab, dalam gereja. Ya. Anomian itu adalah suatu keadaan tanpa ukur. Walaupun sebenarnya anomian itu kalau di Alkitab adalah, kalau diartikan secara harfiah itu pelanggar hukum sebenarnya. Ya. Tapi kita akan lihat apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, terutama di ayat 15. Kita baca dulu ayat tema kita. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah meruntuhkan tembok misah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengenakan damai sejahtera. Sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dimuliakanlah selalu yang Engkau Bapa di dalam kehidupan kami yang penuh rahmat daripadamu. Kami perlu akan Roh Kudus-Mu Tuhan, karena kami akan membuka dan mempelajari firman-Mu yang begitu indah. Bukakanlah pikiran kami untuk menerima mutiara berharga daripadamu saja, supaya kami dapat hidup benar di hadapan-Mu, dan Engkau akan menyelamatkan kami pada waktu Tuhan kami Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Berfirmanlah Tuhan, kami akan siap mendengar. Lapisi kami dengan rahmat-Mu ya Tuhan, dengan mengampuni dosa kesalahan kami. Karena kami mohonkan doa ini hanya dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ada beberapa hal yang setelah saya membaca ayat ini, saya mencari beberapa referensi di dalam terjemahan Alkitab. Ya. Jadi kalau kita lihat bahasa Indonesianya itu menambahkan dengan matinya, ya, dengan matinya sebagai manusia. Jadi ada kata dengan matinya. Padahal dalam bahasa asli nanti kita akan lihat bahwa itu tidak seperti itu. Di dalam King James, ya, ayat 15 itu ditulis having abolished in his flesh the enmity. Ya. Ya. Kalau dibacanya yang diabolis itu, abolis artinya yang dianulir atau yang disingkirkan, itu adalah enmity, perseteruan.
ya, perseteruan. Tapi perseteruan itu dalam bahasa Indonesia munculnya di ayat 14, ya, bukan di ayat 15. Cuma ayatnya tidak berhenti di situ, ada komanya. Jadi yang dianulir itu, diabolis itu adalah pertama perseteruan, terus ada koma. Even the law of commandments contained in ordinance. Jadi perseteruan, terus apa? The law of commandments, hukum dan dari perintah-perintah, contained in ordinance, yang terdapat di ordinance. Ya. Apa itu ordinance? Ada yang bilang tata cara, ada yang katakan bahwa itu ketentuannya. Bahasa Indonesia apa? Ketentuannya. Perintah, ya, ketentuan. For to make in himself, untuk membuat di dalam dirinya the one new man, menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru, making peace, dan dengan itu melaksanakan damai sejahtera. Jadi banyak orang hanya mengambil yang di atasnya, yang happy abolish in his place. Yang abolish ini munculnya di mana? Saya meneliti beberapa terjemahan yang lain. Coba kita geser slide-nya. Nah, ini dari isi English, Berean Standard Bible dan NASB, NESB. Ayat 15 itu sama. When his body died on the cross, Christ took away the power of the Jewish laws and rules. Oh, ini malah udah lebih spesifik. Walaupun kata Jewish dalam bahasa aslinya tidak ada, tapi disebutkan sih. Kalau dari Berean Standard Bible, for he himself is our peace. Is our peace, who has made the two one and has torn down the dividing wall of hostility by abolishing in his flesh the law of commandments and decrees. Nah, ini dari ini kata ordinance diganti decrees, ya, pernyataan atau maklumat. Yang lainnya sama. Sementara NASB mirip-mirip atau restoration atau King James, by abolishing in his place the enmity, which is, nah sekarang bukan even tapi which is. Jadi enmity itu menurut NASB adalah the law of commandments contained in ordinance. Jadi perseteruan itu adalah hukum dari perintah-perintah yang ada di dalam ordinance, ketentuan. Nah, itu yang dihapuskan oleh Kristus. Dari kelompok teologi anomia mengatakan itu sekarang sudah zaman anomia, zaman sudah tidak berlakunya apa? Hukum, karena ini ayat ini. Tapi mereka hanya baca yang di atasnya, mereka tidak membaca yang di bawahnya, ya, bahwa itu tujuannya untuk menjadikan suatu manusia baru di dalam dia, dan dengan demikian menciptakan apa? Mengadakan damai sejahtera. Kalau orang berlogika, damai sejahtera itu tanpa hukum, saudara, itu tidak mungkin. Itu logika. Nanti kita akan buktikan bahwa kita sebenarnya tidak bertentangan. Nah, saya cek lagi dalam bahasa asli. Boleh digeser. Pak Pendeta bisa baca ini. Dalam bahasa asli, after God Estin, Espena ya, Espena, ya, ya, ini bahasa Gerinka dari Berean Bible. Ya, Estin God itu artinya sama, ya, karena dia Aston, dia, Gar adalah, ya kan, karena, ya kan, Estin itu adalah, lalu itu the, Irene itu damai, ya, punya nama Irene, namanya damai, Irene, ya. Oh itu who, ya, ya, Hemon, masih ada Hemon,
U M O omega. Jadi Hammond itu hour kita, who pro poisas. Nah, itu poisas. Kembali kita bacanya. Ta ampotera. Ampotera, polisas itu membuat. Ampotera seperti kata amfibi. Amfibi itu bisa ke kiri, bisa ke kanan. Berarti dua-duanya diambil. Ya, bahasa Inggris both. Ya, both. Enkai di dalam ya n itu adalah n itu satu, kai itu adalah dan, tu mesotoikron, ya mesotoikron. Mesotoikron itu bahasanya memang susah kan. Mesotoikron itu pembatas atau dinding. Ada kan dalam bahasa Indonesia, ya kan? Lalu setelah mesotoikron, nah ini dia ada huruf C, jadi sampai pro, sampai apa namanya? Sampai pragmo, jadi baca ada rho itu prag ada alpha, ada gamma, mu, jadi pragmo itu ya kan tembok. Nah, kalau pragmo itu seperti dalam bahasa Indonesia ada diafragma, itu selaput yang membatasi apa yang memisahkan antara rongga dada dan rongga perut. Jadi pragmo itu adalah pemisah, gitu ya, pemisah. Jadi ada tembok pemisah. Nah, ya kan. Lalu lulus lisas, lambda yo lisas, jadi yo S itu sigma alpha, jadi lisas itu jadi kalau dalam lagi begini lisas itu direnggangkan ya. The ekran ya, ekron itu theta di tengah itu elektron ya, elektron. Nah, elektron bacanya itu gimana ya? Elektron itu artinya perseteruan itu ya tadi. Di tembok ini perseteruan. Nah, baru kita masuk ke yang warna merah itu. Entisarki. Ya kan? Entisarki, sarki daging ya, di dalam daging, autodia di dalam dagingnya, ya kan? Tonomon, ten entolen, tonomon nomon hukum, ten entolen perintah, and dogmazin, dogma itu yang disebut dalam bahasa Inggris, ordinance bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ini adalah ketentuan, atau dalam bahasa Indonesia biasa namanya tata cara. Ordinance itu tata cara. Jadi yang dihancurkan itu sebenarnya adalah enmity, sudah benar. Terus ada yang kedua, nomon, ten entolen, and dogmazin. Kenapa? Karena kata selanjutnya itu kata lisas. Kata lisas itu memang abolis namanya. Jadi habis perseteruan ya, di dalam dagingnya dihancurkan, yaitu apa tadi? Bukan cuma itu, perseteruan, terus ada tonomon, nomon hukum, entolen perintah ya, hukum perintah, and dalam dogmazin itu dogma ya. Jadi yang dihapuskan itu adalah perseteruan, yaitu perintah dari hukum yang terdapat di dalam dogma. Nah, ini kita mau tanya, apa itu perintah dari hukum yang ada di dalam dogma, ya kan? Sisanya semuanya sama. Karena inilah yang menjadi masalah di dalam dunia orang Kristen, sehingga banyak orang tidak lagi menganggap hari Sabat sebagai satu hari yang harus disucikan, ya kan?
Dan selalu saya katakan bahwa ini adalah ayat yang sangat, bukan ayat yang gampang untuk dijelaskan. Ini termasuk ayat yang penuh dengan jebakan, orang bilang jebakan Batman-nya. Tapi kita akan belajar pada saat ini untuk beberapa menit ke depan, apa sih yang ada di dalam pikirannya Paulus pada waktu dia menulis kata-kata ini. Apakah demikian? Boleh geser. Di dalam Alkitab tidak ada kontradiksi. 2 Timotius 3:16 mengatakan bahwa segala tulisan yang diriwayatkan Allah memang bermanfaat, ya kan, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bagaimana tulisan yang bermanfaat ini kalau satu yang lain bilang A, yang lain bilang B, ya kan? Yang satu bilang ini jalan kebenaran, yang satu lain bilang ini jalan kebenaran. Jadi sudah banyak jalan kebenaran. Dengan demikian kita harus percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Ini dulu yang harus kita diadakan di dalam pikiran kita. Baru kita akan tahu apa yang dimaksudkan tadi oleh Rasul Paulus yang ton, nomon, ten, ton, nomon, ton, entolen, endak masih. Ya. Boleh digeser. Kita mulai di Efesus 2. Dasar mengapa Rasul Paulus menulis ayat yang di Efesus 2 ayat 14 dan 15. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Jadi pada zaman itu, pada waktu zaman Rasul Paulus menulis ini, masalah orang Yahudi dan orang tidak Yahudi tadi sudah kita dengar di dalam, sudah kita baca di dalam ayat bersautan, adalah masalah orang bersunat dan tidak bersunat. Dan itu sebenarnya masalah dari zamannya Abraham, terus ditarik masuk ke dalam gereja Kristen pada waktu itu. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi Rasul Paulus katakan memang terus terang kamu orang bukan Yahudi itu tidak masuk di dalam keluarga Israel, karena di dalam Israel itu janji-janji diberikan Tuhan kepada umatnya. Sehingga kamu itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu dulu, ya kan? Tetapi sekarang katanya, di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulunya jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Apa maksudnya ini? Darah Kristus. Kalau kita kembali ke masa lalu, orang apa yang bilang ke zaman baheula itu? Kita kembali ke zaman baheula, boleh digeser itunya. Ya, itu terjadi di Gunung Sinai. Ya, di Gunung Sinai Tuhan memberikan kepada bangsa Israel 10 perintah. Ya, sudah dihafal ya? Dihafal kan? Dihafal? Dia saya hafal tapi cuma depan-depannya aja, ya nggak apa-apa, daripada nggak hafal sama sekali. Ya kan? Karena kalau dibaca itu ada kurang lebih 15 ayat kan, Keluaran 20 ayat 3 sampai 17 itu ada 15 ayat. Jadi kalau cuma di awal-awalnya sih nggak masalah. Yang penting apa? Daripada nggak ingat sama sekali. Karena itu artinya sudah memindahkan hukum itu dari lubang batu ke dalam hati. Kan begitu maksudnya. Apa gunanya hukum tertulis di Alkitab tapi tidak tertulis dalam hati? Ya kan? Apa gunanya? Nggak ada gunanya. Kita baca Alkitabnya, kita junjung tinggi, kita kuduskan sebagai buku keramat, tapi hati kita tidak kuduskan. Untuk di mana hukum itu ditulis. Yang tertulis dalam hati kita tuh buku-buku yang aneh-aneh malah, ya komik lah, novel lah, itu yang tertulis dalam hati kita. Seharusnya ditukar, biar itu komik ada di luar hati kita, yang di dalam hati kita adalah tertulis hukum Tuhan. Ya. Dan Tuhan memang hanya mengucapkan 10 hukum itu. Dia tidak menambahkan apa-apa lagi. Boleh geser.
Tapi karena umat Israel itu sangat takut mendengar suara Tuhan, ya kan? Mereka takut, mereka akhirnya bilang kepada Musa, kalau boleh, kau aja, kamu aja Musa, yang pergi ke sana. Kami nanti nunggu di sini deh, ya. Nanti kau aja yang dengar, nanti kami dengar dari kau aja. Soalnya kalau kami dengar suara Tuhan, kami ntar lagi mati. Udah rasanya mau mati. Bayangkan saudara, berapa juta orang di situ mendengar langsung suara Tuhan. Ya kan, luar biasa sebenarnya. Mereka mendengar suara Tuhan langsung bisa, dan mereka merasa seperti kasih gentar dan ketakutan. Ya. Jadi Tuhan bilang, oke, kami datang, suruh mereka tinggal di tenda, ya kan? Lalu bangsa itu beri jauh-jauh, tapi Musa mendekati embun yang telah di mana Allah ada. Boleh bisa lagi. Nah, apa yang didapat itu Nehemia kemudian beberapa ratus tahun kemudian menjelaskan kepada kita bahwa yang didapat di situ adalah peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Jadi bukan cuma satu jenis saja ternyata. Ya, juga ada Sabat, lalu memberikan perintah dan ketetapan dan hukum kepada Musa. Itu yang didapat oleh Musa pada waktu dia ada berapa lama itu Pak kita guys? Oh ada 40 hari tadi. Lalu itu dicatat di dalam Keluaran pasal 20 sampai 30 dan buku Imamat. Ya. Di antaranya yang dicatat itu adalah banyaknya upacara yang memberatkan seperti persyaratan bahwa setiap laki-laki harus pergi ke Yerusalem 3 kali dalam setahun. Yaitu pada hari raya Paskah, lalu hari raya roti tiap lagi atau Paskah, terus apa lagi? Nah, itu yang terakhir, hari raya Grafirat. Ya, hari raya Grafirat dan hari raya roti tidak lagi. Dan di Rasul Paulus mengatakan ada juga setiap sunat dan berbagai macam pembasuhan yang hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani. Ya. Aturan-aturan itu hanya berlaku sampai waktunya selesai. Itu Ibrani 9 ayat 10 katakan. Kapan waktu itu selesai? Berarti biasa. Upacara-upacara ini memberatkan karena Petrus sendiri mengatakan bahwa itu adalah suatu hukum yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Jadi orang Yahudi pun sendiri tidak mampu untuk apa? Memikul upacara itu. Ya kan? Diatur saudara. Perempuan yang melahirkan anak laki-laki baru 40 hari baru bisa datang ke bait suci. Kalau melahirkan anak perempuan 80 hari baru datang ke bait suci. Ya kan? Lalu kemudian kalau macam-macam lah. Kalau itu diterapkan sekarang di sini, saya yakin banyak yang murtad saudara. Karena sangat memberatkan. Ya. Selain dari beberapa aturan itu, setidaknya itu menjadi perseteruan. Kenapa jadi perseteruan? Yaitu ada saja tadi garis pemisahan itu, terutama hal-hal yang terutama menyangkut perkara sunat. Makanya dikatakan itu orang bersunat dan bukan orang bersunat. Itu yang menjadi garis pemisah. Ya kan? Orang-orang Yahudi menganggap sunat itu bukti yang pasti dari kesucian mereka, yang lebih tinggi dari orang lain. Sehingga mereka memandang rendah orang-orang yang tidak bersunat. Sementara orang-orang bukan Yahudi membenci orang gara-gara mereka orang bersunat. Sudahlah, biar mereka yang masuk surga semua. Ya. Baik biasa. Nah, kalau kita lihat contohnya di dalam Kisah 11 ayat 2 dan 3, pada waktu Petrus hendak melayani Cornelius, ya kan? Orang-orang dari golongan yang bersunat, orang Kristen dari golongan bersunat atau orang Yahudi itu sendiri berpendapat, mereka bilang, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Dituduh Petrus itu
bersekongkol dengan orang kafir. Ya. Jadi ritual sunat ini telah dihapuskan di dalam Kristus. Walaupun itu sebenarnya diberikan kepada Abraham sebagai tanda atau meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Jadi sunat itu diberikan kepada Abraham sebelum ia bersunat sebagai tanda, ya, kebenaran. Jadi sunat itu sebenarnya dirancang atau didesain untuk menandai pemisahan yang nyata antara orang benar dan orang fasik. Itu sebenarnya. Tetapi ketika orang Yahudi menjauh daripada Tuhan, maka apa yang tinggal adalah perbuatan lahiriah. Tidak bisa dipakai sebagai alat untuk menjadi pembenar. Jadi mereka hanya menjadikan itu sebagai suatu pembenaran daripada perbuatan kejahatan mereka. Inilah yang berbahaya. Karena sebenarnya pujian itu bukan datang dari manusia, melainkan dari Tuhan. Ya. Kita baca lagi. Kebenaran itu bukan dilihat dari tanda lahiriah. Tuhan melihat ke dalam hati dan menuntut bahwa kebenaran akan datang dari dalam dan bukan dari luar hati. Orang yang murni hatinya benar-benar terpisah dari dunia, ya, dan tidak mungkin hanya bisa dilihat dari tanda lahiriah. Jadi dalam Kristus Yesus, menurut Paulus, bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah artinya. Jadi bertobat itu yang benar. Ya. Bertobat. Nah ini sangat ya seperti kita lihat tadi di dalam ayat bersahutan. Bayangkan rasul-rasul itu dituduh mereka menyeleweng daripada firman Tuhan. Bayangkan rasul-rasul dituduh oleh anggota-anggota yang dari orang bersunat, mereka itu menjadi penyeleweng firman Tuhan. Tetapi yang didasarnya bukan itu, tetapi pertobatan. Bila mana ada orang yang ada orang kafir atau bangsa lain yang bertobat menerima Kristus sebagai juru selamat, itu baru apa? Barulah perkara yang benar. Bukan sunat aja, tapi dia tidak bertobat, bagaimana? Ya kan? Sama. Kalau kita juga mengandalkan hal-hal lahiriah di dalam kehidupan kerohanian kita, banyak orang berusaha menggeser ini menjadi hal-hal lahiriah. Ya, yang penting dibaptis terus. Benar. Betul, baptisan itu hal yang rohani. Tetapi kalau tidak disertai dengan pertobatan yang sungguh, maka sia-sialah baptisannya. Maka kita bisa menyaksikan orang-orang yang belum mati dalam kebenaran sudah dikubur. Belum mati di dalam Yesus sudah dikubur. Orang yang belum mati dikubur, gimana dia bangun lagi dong? Akibatnya kita akan melihat orang yang dibaptis sekali, 2 kali, dan berkali-kali. Kenapa? Di dalam hatinya tidak terjadi pertobatan. Ini yang menjadi concern atau pikiran perhatian pertama dari para rasul, dan mungkin dan harusnya kita juga. Selanjutnya Efesus 2:14 dan 15 tadi kita sudah baca. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merupakan tembok pisah, yaitu perseteruan tadi. Jadi garis pemisah itu kemudian dirubuhkan oleh Tuhan. Sebab dengan matinya sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan dan menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Baik, kita lihat apa itu yang tadi kita katakan ton nomon ton entolen en dogmasin. Yang dibatalkan bergeser. Yang dibatalkan adalah persetujuan. Harus diingat baik-baik ini. Yang dibatalkan adalah persatuan, yaitu apa yang menjadi pemisah antara orang Yahudi dan non-Yahudi, antara orang bersunat dan non tidak bersunat. Sementara Paulus ini mengatakan kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sama, karena kasih adalah kegenapan hukum
hukum Taurat. Ya. Kegenapan hukum Taurat itu kasih. Membatalkan hukum Taurat berarti membatalkan apa? Kasih. Yohanes berkata bahwa sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya atau entolen. Perintah-perintahnya itu, entolen itu tidak berat. Ya tidak bisa kalau kita punya kasih kemudian situ kita punya perseteruan. Jadi bukan hukum Taurat yang ini yang dibatalkan oleh Kristus. Ya, mari kita perjelas. Paulus berkata, hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga kudus, benar dan baik. Ya. Kalau sesuatu yang kudus dan benar dan baik, tidak mungkin itu menjadikan perseteruan. Jadi bukan 10 hukum itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Karena di dalam Roma 7:22, Paulus juga mengakukan, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi Paulus tidak suka dengan apa yang merupakan peraturan. Dan dari sini kita tahu bahwa Efesus 2:15 bukan referensi kepada hukum Allah atau 10 perintah. Ini dulu yang kita harus terima. Jadi yang mana? Yang mana itu ton nomon ton entolen endogmasin. Ya. Hukum dari perintah dalam segala ketentuan. Yang mana itu? Baik, kita geser. Sumber persatuan itu disingkirkan bagi bangsa-bangsa lain. Disingkirkan artinya kan diabolis, tidak berfungsi atau dianulir. Ya. Sebagai penghalang bagi orang-orang Yahudi, bukan Yahudi atau yang tidak bersunat, mereka dianggap ditolak Tuhan. Jadi kalau mereka sudah dianggap ditolak Tuhan, mereka harus berbuat sesuatu yang lebih supaya mereka bisa diterima, kan begitu harusnya. Tapi itulah yang sudah dibatalkan. Baik, kita lihat apa sunat yang benar. Orang-orang Yahudi dalam kesombongan dan keyakinan mereka yang sia-sia sebenarnya terpisah dari orang Israel sejati. Ketika penyebab permulaan itu dihilangkan, keduanya dapat dipersatukan dalam satu tubuh oleh salib dan dengan demikian menemukan kedamaian. Walaupun sunat sebagai tanda lahiriah kehilangan kekuatannya, namun pemeliharaan hukum suci Allah tetap menjadi kewajiban utama. Paulus menulis, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting apa? Mentaati hukum-hukum. Dan taati hukum dari hati merupakan sunat yang benar. Karena itu memuliakan Tuhan. Oke, kita lihat sekarang dogma, ordinance tadi, dogma zin. Apa itu? Di antara cara-cara yang sudah saya sampaikan di pertama yang diterima Musa, itu ada catatan tentang bagaimana korban-korban diberikan. Jadi begini, seorang yang berbuat dosa, pada waktu dia menyadari dosanya pada zaman dulu ya, pada waktu dia menyadari dosanya, dia akan membawa apa? Korban penghapus dosa. Kemana dia bawa? Kemana? Ka'bah. Satu. Ka'bah ada di mana? Bait suci ya. Kalau Ka'bah bisa salah nanti orang di rumah. Pergi ke bait suci. Di mana bait suci itu? Pada zaman itu loh. Di mana? Di mana? Di mana? Bait suci pada zaman itu ada di mana? Di Yerusalem. Jadi kalau orang zaman itu sadar akan dosanya, dia akan bawa korban penghapus dosa. Terus dibawa ke Yerusalem, ke bait suci. Bait suci di Yerusalem. Jadi kalau saya di Indonesia, pada waktu itu sudah ada orang Indonesia, dan saya mendengar kebenaran itu, saya terima. Waktu itu belum ada pesawat, saudara. Saya kalau mau minta penghapusan dosa, ya, saya harus bawa domba yang terbaik dari korban yang terbaik dari Indonesia ini. Terus saya akan berlayar ke Yerusalem. Bisa bayangkan itu betapa susahnya kita itu. Ya kan?
Sampai di Yerusalem, kalau imamnya jujur, terus oke. Tapi kalau dapat anak-anaknya Imam Eli, waduh, ya kan? Siapa itu anak Imam Eli? Hofni dan Pinehas. Bisa dipermainkan kita, mentang-mentang datang dari Indonesia, ya. Ini harus bukan ini, ganti lagi. Kita keluar duit lagi ekstra. Bayangkan itu. Dipermainkan di dalam tata cara. Yang justru tata cara itu melahirkan dosa baru, yaitu dosa ketamakan. Sebenarnya apa yang terjadi pada waktu orang itu mengaku dosa? Jadi pada waktu dia mengaku dosa, itu dengan cara menumpangkan tangannya ke atas hewan korban. Dia akui dosanya, ya kan? Lalu dia menyembelih hewan itu di hadapan imam. Dan apa yang terjadi? Darahnya diambil, lalu dibawa ke dalam bilik yang suci, di dalam bait suci, lalu dibersihkan di tirai. Apa artinya itu? Apa artinya itu? Lalu kemudian hewan persembahan itu kemudian dibakar. Apa artinya? Darah di mana yang tercurah itu adalah perantara atau media, di mana dosa daripada orang yang mengaku itu dipindahkan dari dalam diri orang itu ke dalam ke dalam bait. Itulah yang terjadi. Dan setiap tahun ada berapa puluh ribu orang yang melakukan hal itu di pelataran bait suci. Sehingga darah itu kemudian sudah menjadi menumpuk di mana? Di dalam di tirai tersebut. Dan di akhir tahun keagamaan, yaitu pada hari Grafira, imam besar akan melakukan pendamaian. Tirai itu akan dirobek, dibuka, dan diganti dengan yang baru. Artinya seluruh dosa-dosa umat pada satu tahun itu sudah dihapus. Itu adalah cara Allah menggambarkan kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya adalah bukan pada hewan korban itu. Kebenaran yang sesungguhnya itu ada pada darahnya Kristus. Jadi pada waktu Kristus mati, darahnya tercurah, dosa kita itu diambil oleh darah Kristus dan dibawa kemana? Dibawa ke bait suci. Bait suci yang di mana? Bait suci yang ada di surga. Dimasukkan di sana. Semua dosa orang-orang dari berdosa yang ada di zaman ini, yang pernah hidup, itu dibawa ke sana. Melalui apa? Melalui darah Kristus. Jadi darah Kristus itu benar-benar telah menyucikan kita dari dosa. Pertanyaannya, kenapa kita masih bikin dosa? Itu yang menjadi pertanyaan yang harus kita lakukan. Kenapa kita masih buat dosa? Artinya kita menyangkali kuasa yang ada dalam darah Kristus. Bisa aja kita nyanyi, ada kuasa apa? Dalam darahnya, kan begitu. Tetapi di dalam kelakuan kita menyangkali kuasa yang ada di dalam darah Kristus untuk menghapus benar-benar dosa kita. Sehingga kita nggak perlu capek-capek pergi kemana? Ke Yerusalem. Nggak perlu capek-capek lagi kita ke sana. Jadi baik waktu dan tempat itu sudah terjadi, sudah satu kali Tuhan apa? Tuhan Yesus lakukan. Sehingga tidak lagi ada orang membanggakan dirinya. Oh, saya ini kambing yang saya korbankan adalah sapi yang besar yang berat. Wah, nggak ada lagi model kayak gitu.
Semuanya sudah ditanggung di dalam Kristus. Boleh geser. Karena hanya Kristus yang bisa menghapus dosa isi. Kepadanya ditimpakan kejahatan kita, sekarang Yesaya 53:6. Dan Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah 1 Petrus 2:24. Setelah pengorbanan korban-korban lain yang sebenarnya tidak menghapus dosa, tidak lagi diperlukan. Karena Ia berkata dalam Ibrani 10:5, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kau telah menyediakan tubuh bagiku, maksudnya secara harafiah bahwa di dalam dagingnya Kristus menghapuskan hukum dari perintah di dalam dogma. Jadi semua tata cara itu berhenti sampai di situ. Itulah sebabnya tirai itu terbelah. Bait suci, dalam bait suci pada waktu Kristus semakin terbelah dari atas ke bawah. Apa artinya dari atas ke bawah? Kalau dari bawah ke atas bisa ada orang lain yang bikin itu. Ya, bisa orang yang gunting terus naikin ke atas. Ya. Tapi kalau dari atas, siapa yang bisa sampai ke atas itu bikin robek? Itu adalah ketentuan daripada Tuhan. Kita lanjut. Efesus 2 ayat yang terakhir. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan menyiapkan persatuan pada salib itu, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ya kan? Mengadakan damai sejahtera, apa maksudnya? Itu geser. Ya kan? Kalau kita baca Mazmur 119 ayat 105, itu dikatakan besarlah ketentraman atau damai pada orang-orang yang mencintai Tauratmu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Lalu Yesaya 48 ayat 18 katakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi orang-orang yang mencintai Taurat, itulah orang-orangnya apa? Yang akan mendapatkan damai sejahtera. Justru kalau kita menghapuskan Taurat dalam kehidupan kita, hidup kita tidak akan pernah damai. Jadi kesalahan dalam berpikir, saudara, bisa menuntut orang kepada kebinasaan. Ayat ini sebenarnya berbicara tentang suatu hal yang luar biasa, tapi telah diputar balikan dengan sedemikian rupa, sehingga orang akhirnya menemui jalan kebinasaan. Bisa boleh geser. Paulus juga berbicara tentang mereka yang berdosa yaitu melanggar hukum, dikatakan dan jalan damai tidak mereka kenal. Ini dia. Orang yang melanggar hukum itu tidak pernah kenal jalan damai. Jadi kita mengerti bahwa bukan 10 perintah Allah yang dihapuskan dalam dagingnya, karena hukum itu kokoh untuk selamanya dan merupakan ikatan kesatuan dari satu manusia baru. Hukum itu adalah dasar perdamaian yang dimiliki oleh orang Yahudi dan bukan Yahudi dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi baik mereka yang dekat maupun mereka yang jauh menjadi anggota bersama dari keluarga Allah, tidak tinggal di atas dasar yang baru, tetapi yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ini adalah jaminan Tuhan. Darah Kristus telah membuat kita terlepas dari kuasa dosa. Dengan demikian kita ini sudah dibebaskan dari semua peraturan-peraturan yang sangat menyusahkan tadi. Kita tidak perlu ribet dalam beragama. Ya kan? Ungkapan hati kita akan menunjukkan siapa kita. Jika kita benar-benar mencintai Taurat Tuhan, maka hidup kita benar-benar jadi satu dengan siapa saja, dengan sama manusia, dengan Tuhan, sehingga Tuhan akan memberkati kita. Tuhan beserta dengan kita dari hari ini sampai selamanya. Terima kasih. Amin.